Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Salah satu fakta unik dan menarik terkait hukum waris adalah bahwa di dalam Al-Quran satu-satunya hukum syariat yang dijelaskan secara rinci, detail, dan lengkap adalah hukum terkait waris atau faraid. Dan hukum ini berbeda dengan hukum-hukum syariat lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala biasanya di dalam Al-Qur'an itu hanya memberikan perintah, penjelasan global, kemudian rincian yang lengkapnya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hukum sholat ada perintahnya di dalam Al-Qur'an, ada tata cara secara globalnya, cuman lengkapnya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Zakat, infak, sedekah, haji, puasa, dan semua syariat Islam itu rata-rata dijelaskan secara global di dalam Al-Quran, tapi rincian detailnya, tata caranya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dengan hukum waris. Allah yang memerintahkan, Allah juga yang membagikan, Allah juga yang merincikan siapa mendapatkan berapa, dan Allah juga yang menjelaskan kapan diberlakukannya hukum waris ketika terjadi kematian. Itu semuanya dijelaskan secara detail. Nah, di antara hikmah dari keunikan hukum waris tadi itu, kenapa Allah jelaskan secara detail langsung di dalam Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu persis bahwa kita sebagai manusia ini secara karakter dasar kita adalah rakus. Karakter dasar kita itu adalah tamak. Makanya ketika Allah paham karakter manusia seperti itu, Allah yang turun tangan langsung menyelesaikan hukum waris kepada manusia. Jadi kita ini teman-teman sekalian, sebagus apapun iman kita, sebagus apapun ketakwaan kita, itu biasanya kalau sudah berkaitan dengan harta peninggalan yang namanya harta waris itu seakan-akan kita ini pengen banget menguasai semuanya gitu. Nah, ini sifat dasar manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala pengen itu jangan sampai terjadi. Makanya Allah membuat satu tindakan antisipasi biar manusia yang tamak itu tidak bisa melakukan ketamakannya. Makanya diatur dengan hukum waris. Coba bayangkan seandainya dalam keluarga itu ada bapak ibu kemudian punya 5 orang anak. Dari 5 orang anak itu ternyata ada satu anak yang paling kecil. Ini sudah dewasa, 4-nya dewasa semua. Kemudian satu sisa anak yang mungkin masih balita. Kemudian bapaknya meninggal dunia. Ini kalau secara manusia, karakter dasar kita itu, 4 anak yang dewasa ini pengennya menguasai semua harta tadi itu. Secara karakter dasar ya gitu. Dan seakan-akan tidak menganggap anak yang paling kecil ini sebagai ahli waris. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa sampai lengkap, sampai detail. Jangan sampai anak yang tidak ngerti apa-apa ini dia tidak mendapatkan hak warisnya. Makanya diatur secara detail tadi itu untuk sebagai bagian dari tindakan antisipasi orang-orang yang punya potensi untuk tamak tadi biar tidak menguasai harta orang lain. Di samping memang secara global juga ada satu firman Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, urusan makan harta yang batil itu salah satunya melalui pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tadi keunikannya bahwa satu-satunya hukum syariat di dalam Islam yang diatur secara detail langsung di dalam Al-Qur'an dan Allah langsung juga yang menghitungkannya adalah hukum waris atau hukum faraid. Oleh sebab itulah karena Allah sendiri yang sangat konsen, sangat serius dalam urusan waris, maka kita sebagai umatnya juga berusaha untuk serius mendalami kembali dan melaksanakan dalam kehidupan keluarga kita. Setiap ada kematian, maka konsekuensinya adalah akan berlaku hukum waris, terutama ketika yang meninggal dunia memiliki harta peninggalan. Oleh sebab itulah saya mengajak teman-teman, yuk terus kita bumikan kembali hukum waris Islam untuk diterapkan di dalam keluarga Islam. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.